Oke, tadi sudah ditayangkan ya video penjelasan Kak Fajar terkait teknis perlombaannya nanti bagaimana. Jadi tolong nanti, misalkan tadi karakter tradisional harus membawa apa saja hal yang dibingungkan dan ingin ditanyakan. Boleh nih ayah bunda yang tidak bisa menggunakan fitur mikrofon bisa pertanyaannya ditulis di kolom chat. Tapi jika yang bisa menggunakan mikrofon, ayah bunda bisa menyampaikan secara langsung ya. Tapi sebelumnya boleh raise hand dulu. Oke, dipersilakan untuk ayah bunda atau adik-adik peserta yang ingin bertanya, boleh raise hand ya. Ini, coba Kak tunggu. Hmm, ada Ada pertanyaan? Nih, oh ada nih di kolom chat. Kita Kafe izin bacain pertanyaan yang di kolom chat dulu ya. Ini ada dari Tamam. Katanya lomba membuat komik, kertasnya bawa sendiri juga. Coba kita tanya ke Kak Fajar. Kak Fajar, boleh dijawab pertanyaannya ke Tamam? Oke, terima kasih ya Tamam atas pertanyaannya. Untuk semua kategori lomba, ya terkecuali yang membuat karakter digital, itu media gambar atau media tulisnya sudah disediakan. Jadi kertasnya atau media gambar dan tulisnya sudah ada. Jadi teman-teman tinggal bawa tools untuk menulis dan juga menggambarnya saja. Jadi kertasnya sudah disediakan panitia beserta dengan ukuran dan juga apa ya namanya panel template panelnya juga sudah disediakan seperti itu. Oke, terima kasih Kak Fajar. Jadi seperti itu ya Tamam. Nanti Tamam hanya tinggal membawa pensil dan alat warnanya. Kertasnya sudah disediakan di sana. Dan yang terpenting Tamam harus semangat dan harus sudah siap ya ketika lomba nanti. Oke, Ada deh. oke coba. Yang mau coba Kavia tanya yang mau bertanya secara langsung boleh raise hand-nya. Ada lagi yang mau bertanya secara langsung? Boleh raise hand? Pakai fitur raise hand-nya boleh diklik tombol reaksi. Nanti ada raise hand. Ada? Oke, mungkin Givari sudah menyalakan mikrofonnya, boleh langsung jika ada pertanyaan. Kalau kalau pas lomba karakter tradisional mejanya udah ada. Oke, terima kasih pertanyaannya Givari. Gimana nih Kak Fajar? Boleh dijawab. Oke, terima kasih ya Givari atas pertanyaannya. Nah, untuk meja lipat sendiri ya, ayah, bunda, dan juga para peserta lomba, karena gor laga tangkas itu pada dasarnya itu gor ya, jadi di sana itu belum belum apa ya, belum memadai untuk mejanya. Jadi mungkin boleh untuk semua kategori lomba itu berlaku ya membawa meja lipatnya masing-masing. Tapi kalau misalkan kita juga sebetulnya ada antisipasi kalau misalkan ada yang lupa, tapi memang itu terbatas ya, hanya mungkin untuk antisipasi saja. Jadi diharapkan untuk semua kategori lomba membawa meja lipatnya masing-masing ya. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Fajar. Gimana Givari? Sudah terjawab ya? Diharapkan jika Givari punya meja lipat sendiri, boleh dibawa saja karena ditakutkan nanti persediaan dari kami tidak cukup. Oke? Oke, nah di sini juga ada pertanyaan yang serupa ya dari Nadifa Komik nih. Katanya yang lomba mewarnai dan dialog bawa meja lipat atau tidak usah. Kavia langsung simpulkan lagi ya dari jawaban Kak Fajar tadi. Kalau untuk seluruh kategori dihimbau adik-adik peserta membawa meja lipatnya masing-masing jika memungkinkan. Nah, di sini juga Kavia izin baca lagi ya yang ada di chat. Ternyata banyak sekali nih pertanyaannya antusias ya. Kavia izin langsung bacakan dua pertanyaan dari Gibran dan Tamam. Nih Kak, karakternya harus berwujud orang dan untuk bagian kategori komik nanti temanya sudah ditentukan dari latih hobi atau boleh buat sendiri? Boleh Kak dijawab? Oke, terima kasih ya kakak jawab dulu yang dari Tamam. Untuk karakternya harus berwujud orang. Untuk karakternya itu bisa berwujud ap- ini ya, bisa orang bisa, hewan bisa. Yang penting itu adalah sebuah
karakter ya. Jadi kalau misalkan Tamam ingin membuat karakternya itu adalah kucing, bisa ya diperkenankan juga. Tapi tetap untuk aspek penilaiannya itu sama karena memang misalkan baik itu hewan ataupun orang atau bahkan mungkin hal-hal lainnya juga ada bisa juga untuk aspek penilaiannya digunakan gitu. Jadi untuk pertanyaan dari Tamam, karakternya harus berwujud orang atau boleh karakter lain itu bisa ya, bisa orang atau bisa juga berwujud karakter yang bukan orang. Seperti itu. Oke, Kak. Jadi untuk karakter beda boleh apa saja ya. Nah, terus ini boleh Kak dilanjut tadi pertanyaan tema komiknya bebas atau sudah ditentukan nih? Nah, untuk tema komiknya sendiri ya, temanya adalah tentang kehidupan sehari-hari nih, teman-teman. Temanya sudah kita tentukan yaitu tema kehidupan sehari-hari. Jadi, teman-teman tinggal ceritain aja kehidupan sehari-hari dari teman-teman itu gimana ya. Jadi, temanya adalah seputar kehidupan sehari-hari karakternya. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Fajar. Kak Fia izin bacain lagi ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Ada lagi nih, ada pertanyaannya yang mungkin dia khawatir kali ini Kak. Katanya untuk nanti boleh pakai spidol nggak? Kalau tembus nanti kayak gimana ya Kak? Oke, baik untuk spidol sendiri diperkenankan ya untuk alat warnanya itu dikembalikan ke kebiasaan dari peserta atau kemahiran dari peserta karena kan memang beda-beda ya ada peserta itu atau ada siswa mungkin yang lebih terbiasa menggunakan pensil warna supaya lebih detail. Misalkan ada juga yang lebih suka pakai krayon karena supaya lebih cepat atau ngecampur warnanya gampang. Ada juga mungkin yang pakai spidol juga ya. Dan tidak perlu khawatir untuk penggunaan spidol, pensil warna atau bahkan juga krayon itu sangat aman ya karena kita memang pakai kertasnya yang memang cukup tebal atau memang tebal ya. Jadi tidak perlu khawatir bisa menembus gitu karena memang gramasi atau apa ya ketebalan kertasnya itu cukup tinggi gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih ke Fajar. Tuh, jadi nanti adik-adik peserta tidak perlu khawatir ya. Jadi boleh menggunakan pensil warna ataupun spidol. Nanti kertas yang kita sediakan, kertasnya cukup tebal, jadi tidak perlu khawatir jika akan tembus. Oke? Nah, di sini ternyata ada juga beberapa adik-adik peserta yang bertanya terkait waktu perlombaan nikah. Mungkin kakak bisa jelasin lagi sih kapan waktu perlombaan dan nanti apakah dilaksanakan serentak atau dibagi beberapa sesi dan satu kategori lomba dilaksanakan berapa lama? Boleh Kak? Oke, baik. Terima kasih Kakak izin jawab ya. Untuk lombanya sendiri mulai dari tanggal dulu aja mungkin ya. Tanggal lomba komik sendiri itu dilaksanakan di tanggal 25 Desember. 25 Desember itu berarti hari Kamis ya, di hari Kamis di Gor Laga Tangka Sport Jabar. Nah, itu untuk tanggalnya, kemudian untuk durasi lombanya sendiri itu dibagi jadi beberapa sesi ya, Ayah dan Bunda. Ada kurang lebih 3 sesi ya. Jadi dibagi beberapa kategori lomba itu tidak tidak serentak semua dilaksanakan berbarengan. Jadi ada beberapa kategori lomba yang dilangsungkan berbarengan, ada juga yang setelahnya. Misalkan lomba A dan B di jam 8 sampai jam 10. Lomba C dan D dari jam 10 sampai jam 11. Lomba D dan E dari jam 11 sampai jam 12. Itu contohnya. Nah, untuk detail rundownnya sendiri itu akan dikirimkan sesegera mungkin ya oleh panitia masih dalam proses penyesuaian ulang karena satu dan lain hal dan itu pasti untuk countdown
per kategori lombanya akan diinformasikan juga ke para peserta lomba lewat grup yang telah disediakan. Nah, untuk durasi waktunya sendiri ya, itu di 90 menit untuk kategori lomba membuat komik, membuat karakter tradisional, membuat karakter digital, dan membuat dialog dan mewarnai. Dan khusus untuk lomba membuat cerita dan bercerita itu hanya di 60 menit atau 1 jam. Jadi untuk lomba membuat untuk membuat cerita dan cerita itu hanya di 60 menit atau 1 jam. Sisanya lomba membuat komik, membuat karakter tradisional, membuat karakter digital, dan juga lomba membuat dialog dan mewarnai itu di 90 menit. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kak Fajar. Nah, untuk waktunya tadi sudah dijelaskan dan untuk waktu tentunya pelaksanaan ayah bunda dan adik-adik peserta boleh dipantau terus ya. Nanti kami akan informasikan sesegera mungkin kapan dan waktu pelaksanaan lomba. Oke, di sini juga ada yang bertanya nih Kak, masih seputar kertas, ada yang masih eh, penasaran nih Kak. Katanya nanti untuk komik tradisional berapa halaman dan ukuran kertasnya berapa ya Kak? Boleh dijawab nih Kak. Oke, terima kasih. Jadi itu untuk em, kertasnya sendiri ya, kita sudah sediakan. Mungkin kalau ayah bunda dan para peserta lomba lihat di komik kan suka ada kotak-kotak gitu kan, kotak-kotak yang di dalamnya ada gambar dan juga dialognya. Nah itu tuh kalau di komik disebutnya panel. Ah, patokannya itu adalah kita ada 6, maksimal 16 panel ya. 16 panel itu dengan 4 halaman. Berarti kalau dirinci itu 1 halaman, 4 panel. 1 halaman ada 4 panel yang bisa diisi gambar oleh peserta. Dan juga ada 4 halaman, berarti totalnya adalah 16 panel itu untuk maksimalnya ya. Tapi kalau minimalnya sendiri itu selama komiknya sudah selesai secara cerita itu diperkenankan. Tapi untuk maksimalnya di 16 panel. Atau totalnya itu 4 halaman dengan 1 halaman itu adalah 4 panel atau 4 kotak yang bisa digambar oleh para peserta. Seperti itu. Oke Kak Fajar nih. Nah, ternyata ada yang tanya juga eh, untuk yang digital katanya berapa halaman. Boleh Kak Fajar dijawab. Baik, kalau untuk yang digital, oh maksudnya yang ini ya, yang lomba membuat karakter digital mungkin ya, karena memang kategori yang digital itu hanya satu yang membuat karakter digital saja. Kalau yang komik itu semuanya full hanya di tradisional atau di kertas saja. Tidak ada kategori yang membuat komik secara digital. Untuk yang membuat karakter digital itu cukup 1 halaman aja ya, 1 lembar mungkin sebutnya ya, ayah bunda dan para peserta lomba. Jadi 1 halaman berisi 1 karakter yang digambar secara digital seperti itu. Oke, terima kasih banyak nih. Eh, ada lagi yang bertanya nih Kak, katanya untuk gambar tradisional, mungkin karakter tradisional nih ya Kak, boleh hitam putih aja atau harus diwarnain nih Kak? Kalau Kak Fajar boleh menyarankan, baiknya diwarnai ayah bunda dan para peserta lomba karena itu menjadi salah satu aspek penilaian. Jadi semakin baik gambar karakternya, semakin baik pewarnaannya, itu semakin baik pula nanti penilaiannya karena salah satu indikator penilaian dari lomba membuat karakter tradisional itu adalah aspek warna atau pewarnaannya. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Fajar. Nah, untuk Kalista, mungkin ya jadi poin tambahan kalau ingin nilai nanti ketika dinilai sama juri lebih tinggi, mungkin boleh diwarnain ya, karena ada aspek penilaian dari warna.
Oke, ini ada yang raise hand juga namanya Aulia Azahra. Boleh Aulia Azahra, silakan. Ya, terima kasih Kak. Ini Uminya Aulia mau bertanya. Aulia kan nanti mengikuti kategori mewarnai dan dialog ya. Nah, pertanyaannya adalah nanti apakah menggambar dulu baru mewarnai atau hanya mewarnai saja? Kemudian ada dialognya seperti itu Kak. Karena kan Aulia juga masih kelas 2. Kalau misalkan harus menggambar dulu, mungkin nanti ya latihannya akan beda kalau hanya mewarnai saja, kemudian dialog kan nanti tinggal memikirkan warna seperti itu. Jadi intinya menggambar dulukah atau hanya mewarnai saja pertanyaannya. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak juga Bunda. Oke, jadi ini Aulia mengikuti kategori dia mewarnai dan dialog ya. Boleh nih Kak Fajar dijawab pertanyaan dari Bunda Aulia. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya, Bunda. Jadi untuk kategori membuat dialog dan mewarnai ya, itu teknis lombanya nanti kita akan panitia itu akan menyediakan sebuah cerita. Ini semisal aja ya, misalkan ceritanya itu adalah tentang apa ya? Misalkan tentang kancil nih, tentang seekor kancil. Ada nanti ceritanya dari awal sampai tamat berisi tulisan cerita kancil. Nah, nanti juga ada disediakan em, template gambar atau template komik yang hitam putih. Jadi dan juga belum ada kalimat percakapannya. Nah, jadi nanti kayak apa ya? Kayak komik buta lah. Jadi warnanya nggak ada, terus nggak ada juga percakapan di balon dialog. Balon dialog tuh yang kayak bulat-bulat yang di komik tuh yang tempat orang ngomong. Nah, itu tuh bagian itunya tuh kosong gitu. Nah, nanti peserta itu adalah bertugas atau mengisi dialog atau omongan setiap karakternya sesuai dengan cerita yang sudah disediakan oleh panitia, serta juga mewarnai gambarnya. Jadi da- tidak menggambar dari cerita gitu. Jadi hanya mewarnai saja dan juga cerita itu disediakan untuk jadi patokan peserta membuat kalimatnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Fajar atas jawabannya. Bagaimana Bunda Aulia? Apakah sudah jelas? Oke, terima kasih reaksinya. Nah, di sini pertanyaan terakhir di kolom chat ya, Kak Via bacakan kembali. Nih, ada yang tanya terkait ukuran kertasnya, apakah di lomba komik nanti ukurannya kertas A4 seperti biasa, Kak? Oke, baik. Terima kasih ya, Tamam, atas pertanyaannya. Betul sekali. Jadi kertasnya itu adalah A4 biasa. Ukuran A4. Ya, 4 yang biasa dipakai buat apa ya? Buat teman-teman gambar itu biasanya ukuran A4 kan. Gitu pakainya kertas ukuran A4 yang berisinya itu adalah kalau yang membuat komik ya, itu ada nanti ada panel-panel atau kotak-kotak buat gambarnya dan satu halaman itu berisi 4 kotak. Total kita sediakan 4 halaman gitu itu untuk maksimal komiknya atau gambar komiknya. Jadi betul ya untuk kertasnya itu adalah A4 ukuran A4 yang biasa untuk teman-teman gambar yang seukuran apa ya? Yang ya A4 lah seperti itu. Oke, terima kasih, Kak. Oh, mungkin ini satu lagi pertanyaannya terkait penggunaan alat warna. Katanya, Kak, kalau misalkan pakai krayon akrilik, kata Kenisa, apakah boleh? Oke, oh krayon akrilik ya. Oke, sebentar ya. Kakak mau konfirmasi dulu krayon akrilik itu yang seperti apa ya? Sebentar ya. Oh, yang seperti ini. Oke. Nah, jadi bisa ya, sangat bisa krayon akrilik itu tuh dipakai. Oh iya ya. Bisa bisa sangat bisa ya, teman-teman. Jadi untuk krayon akrilik itu mungkin nanti sifatnya akan mirip-mirip seperti pakai spidol ya kalau di sini Kak Fajar lihat. Jadi sangat bisa, sangat memungkinkan untuk pemakaian
krayon akrilik seperti itu. Oke, siap Kak Fajar. Terima kasih banyak. Mungkin pertanyaan dari Kenisa akan menutup pertanyaan dari kolom chat. Apakah ada lagi yang ingin bertanya, Ayah, Bunda, atau adik-adik peserta terkait teknis pelaksanaan lomba nanti? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Apakah ada lagi? Coba Kavia hitung ya. Kavia hitung mundur dari 10 ya. Oh, ada nih ternyata di kolom chat ada lagi. Untuk komik tradisional, temanya tentang kehidupan sehari-hari peserta. Dan kalau ikut dua dua lomba bisa nggak ya Kak dari Kana dan Kenisa? Boleh Kak Fajar mungkin ini jadi pertanyaan terakhir boleh dijawab. Oke, terima kasih ya Kana dan Kenisa atas pertanyaannya. Untuk lomba komik tradisional, betul sekali ya temanya itu tentang kehidupan sehari-hari. Jadi untuk tema kehidupan sehari-hari itu kan bisa tentang di keseharian di sekolah mungkin, keseharian di rumah, tentang keseharian bersama teman, tapi mungkin apakah harus tentang keseharian pesertanya itu bisa jadi salah satu apa ya, salah satu pengembangan ceritanya bisa lewat ke pengalaman pribadi, tapi kalau misalkan mau berimajinasi dan punya cerita yang bukan pengalaman sendiri juga selama itu temanya tentang kehidupan sehari-hari, itu juga diperkenankan ya. Jadi apakah boleh untuk menceritakan atau dasar ceritanya dari pengalaman pribadi itu sangat boleh ya. Atau juga boleh nggak kalau misalkan berimajinasi dan bukan pengalaman pribadi itu juga diperkenankan selama sesuai dengan tema yaitu temanya tentang kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Kenisa, kalau ikut dua lomba bisa Kak? Bisa ya. Jadi kalau mengikuti dua lomba itu sangat diperkenankan, tapi yang mungkin agak sedikit harus menjadi catatan atau juga mungkin apa ya salah satu kekhawatirannya dipastikan em, tidak bertabrakan untuk jadwalnya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang masih khawatir nanti lombanya tabrakan atau enggak, bakal sesegera mungkin ya oleh panitia dikirimkan rundown acaranya dan juga nanti bakal ketahuan juga tuh jadwal tiap lombanya kan, mulai dari jam, tanggal, dan juga mungkin nanti ruangannya di mana. Jadi sangat bisa ya untuk ikut dua lomba, tapi kalau salah saran dari Kak Fajar sih, menunggu dahulu saja untuk rundown dari ke acara ya dari dari panitia dikhawatirkannya bertabrakan karena memang untuk jadwal lombanya cukup padat ya. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Kak Fajar. Mungkin pertanyaan dari Kanisa dan Kana tadi menjadi penutup pertanyaan di sesi tanya jawab karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.32. Baik, supaya ayah dan bunda adik-adik peserta tidak bingung, Kavia izin menyimpulkan ya tadi pertanyaan dan jawaban yang sudah dijawab oleh Kak Fajar bahwa untuk perlombaan nanti dilaksanakan, peserta boleh mengikuti dua cabang lomba, namun dihimbau untuk menunggu dulu rundown acara supaya nanti tidak ada lomba yang bertabrakan atau bersinggungan. Dan untuk nanti peserta hanya perlu membawa meja lipat jika ada meja lipat, lalu juga hanya membawa pensil atau alat warna untuk lomba-lomba karakter tradisional, dialog mewarnai, dan komik. Tidak perlu membawa kertas karena nanti kertas dari pihak Loti Hobi akan menyediakannya. Untuk penggunaan warna dibebaskan boleh menggunakan pensil warna, krayon akrilik, ataupun spidol. Seperti itu. Dan
Minimal untuk lomba komik tadi sudah dijelaskan oleh Kak Fajar bahwa nanti teman-teman, adik-adik peserta hanya menggunakan 3 atau sampai 4 halaman tergantung isi satu halamannya berapa panel karena nanti komik akan dinilai dari minimal 16 panel seperti itu. Nah, tapi mungkin di sini ayah bunda atau adik-adik peserta masih bingung atau nanti di kemudian hari baru memiliki pertanyaan, boleh sekali ya disampaikan kepada admin untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nah, karena kita sudah di penghujung acara, Kavia ingin mengajak ayah dan bunda serta adik-adik peserta untuk on kamera yuk. Kita akan melaksanakan sesi dokumentasi. Nih, ayo kita sudah sesi dokumentasi, boleh ditunjukkan wajah-wajahnya nih. Siapa yang masih semangat? Siapa? Ayo ditunjukkan wajahnya. Nah, kita tunggu ya. Kita akan mengabadikan berkumpul bersama keluarga besar komik nih. Ayo, mungkin jangan malu-malu, boleh di on kan kameranya, boleh foto bersama bundanya, ayahnya. Ayo. Mungkin kakak-kakak tuturnya juga boleh. Caranya tunjukkan wajah tampan dan cantiknya. Yuk, biar terlihat semua. Ayo kita tunggu ya. Boleh dirapi-rapiin dulu rambutnya, kerudungnya, biar cantik, biar rapi, biar ganteng. Dirapiin dulu, boleh nih. Kofia tunggu. Nah, boleh tuh, oke. Hmm, ayo diperhatikan dulu nih. Mukanya yang terlihat ya, jangan keningnya aja, biar kelihatan senyum-senyum manisnya. Ah, tuh yang foto sama bundanya tuh lucu sekali, manis sekali. Ayo. Ada yang sama ayah sama bundanya tidak perlu malu-malu foto bersama, ayo. Gimana? Kakak tutornya sudah bisa? Sudah bisa? Sudah ya? Coba kita tunjukkan senyum paling manisnya. Kita foto 2 kali ya. Nah, boleh dibantu juga nanti sama kakak operator ya. Foto pertama bergaya. 1, 2, 3, cheese. Oke. Untuk selanjutnya, gaya kedua boleh heboh ya, boleh gimana gimana boleh nih. Gaya kedua, 1, 2, 3, bergaya cheese. Oke, keren sekali. Terima kasih banyak atas kerjasamanya ayah dan bunda ya. Nanti kita akan share foto. Nah, karena sudah dokumentasi dan sudah di penghujung acara, Kavia mohon izin untuk menutup kegiatan acara hari ini. Kavia mengucapkan terima kasih banyak kepada ayah dan bunda, serta adik-adik peserta yang antusias sekali mengikuti kegiatan hari ini, dan terima kasih banyak juga atas pertanyaan-pertanyaan kerennya. Selain itu, Kavia juga mengucapkan mohon maaf bila kakak mengucapkan bila masih ada kesalahan baik tutur kata maupun perbuatan. Dan nanti untuk untuk video informasi akan di-share juga di grup peserta. Oke ya Bunda, jadi tolong dinantikan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ala Ece.